Melihat pria yang tidak berbicara buruk, banyak tamu yang datang untuk memberi selamat kepada mereka adalah ekspresi dengan tampang yang bagus. Menurut mereka, jika Anda berani membuat masalah di sini, otak Anda rusak. Kurang ajar. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Benar saja. Begitu kata-kata Qin Yichen jatuh, sejumlah besar 10.000 murid Spirit Holy Land bergegas ke pintu, dan suara teguran yang bangga terdengar. 10.000 tanah suci adalah kekuatan berdiri terpanjang di antara 1.000 tanah suci di ras manusia, dan kemegahannya melampaui semua imajinasi. Dari kelompok murid ini saja, tidak sulit untuk melihat seberapa unggul sumber daya kultivasi mereka yang biasa. Sungguh mengagumkan berani-berani di halaman tanah suci 10.000 roh. Mundur. Namun, agak mengejutkan bahwa, menunggu murid-murid itu menangkap orang yang berbicara buruk, menolak 10.000 yang tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Beberapa orang tersinggung pada kesempatan seperti itu, menolak untuk marah dengan 10.000 yang membuat banyak tamu terkesan. Namun, sikap menyangkal 10.000 yang agak membingungkan. Hehe, aku tidak melihatmu dalam 2 tahun, Saudara Qin. Aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Di bawah tatapan garis pandang, senyum muncul di wajah 10.000 dan dia tersenyum pada siluet itu. Sepertinya tidak ada jejak kemarahan ofensif dari yang terakhir, dan bahkan ekspresinya tampak seperti seorang teman lama yang tidak terlihat selama bertahun-tahun. Berkat sanggahan putra suci, aku belum dikutuk olehmu, tapi aku tidak tahan dengan perkataan saudara ini. Dalam menghadapi penolakan 10.000 Qin Yichen dengan dingin mendengus, dan suara ejekan dalam nada suaranya tidak diragukan lagi. Kakak Qin serius, haruskah ada kesalahpahaman? Namun, yang membuat orang tercengang adalah bahwa di hadapan ejekan seperti itu, menolak 10.000 yang masih menahan emosinya, dan wajahnya penuh senyuman, seolah-olah tidak ada fluktuasi karena ejekan yang terakhir. Menolak anak suci apa yang terjadi? Orang itu terlalu tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, menyangkal bahwa putra suci telah memberinya wajah, bahkan berani menjadi begitu sombong. Bukankah ini sebabnya kamu mencarinya? Melihat sikap menyangkal 10.000 para tamu di rumah sakit lain sedikit bingung. Apa sebenarnya pemuda ini bisa membuat penyangkalan 10.000 yang begitu menakutkan? Terlebih lagi, melihat sikapnya, sepertinya tidak peduli menyinggung 10.000 dan 10.000 roh tanah suci. Kakak Qin, saya sepertinya belum pernah mendengar ada orang jenius dengan nama belakang ini dalam 2 tahun ini. Beberapa orang yang tajam menemukan bahwa saat ini, corak Ni Senglui dan Ying Xinghui sedikit suram. Sepertinya mereka sedikit salah dengan pemuda ini. Dalam adegan ini, banyak tamu yang tidak bisa tidak menebak identitas Qin Yichen. Apa sebenarnya asal-usulnya sebenarnya tidak sama dengan putra suci dari 10 tanah suci. Apalagi, tampaknya wajah Ni Senglui sangat menakutkan baginya. Salah paham. Sanggahan putra suci, setelah menerobos ordo suci, pergi ke putra batin saya untuk menyebarkan desas-desus dan mengganggu praktik putra batin saya. Apakah ini juga salah paham? Qin Yichen dengan dingin mendengus, dengan sinar kebrutalan di matanya. Baginya, jika seseorang hanya memaki atau mengincarnya, mungkin dia hanya akan tertawa dan tidak mengambil hati. Namun, setiap orang memiliki skala kebalikannya sendiri. Skala terbalik Qin Yichen adalah kerabat dan teman-temannya. Menyangga rumor 10.000 Lu Lingying memiliki perubahan yang tidak dapat dia pahami, yang tidak dapat dia toleransi. Di bawah dengusan dingin Qin Yichen, senyum di wajah 10.000 matahari juga kaku. Setelah menyangkal terobosan putra suci ke ordo suci, putranya, apakah itu Guanghan Fairy Lu Lingying? Tanda seru. Lalu, dia adalah Qin Yichen. Tanda seru. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, seseorang akhirnya mengingat sesuatu. Dengan teriakan kaget, sebuah nama yang telah disegel selama 2 tahun, tiba-tiba muncul kembali di benak semua orang. Sanggahan 10.000 matahari pada tingkat terobosan telah menarik fenomena alam langit dan bumi, yang membuatnya terkenal dan dikagumi oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebelum itu, satu orang memegangnya dengan kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika namanya dipindahkan ke kota Tian, 10.000 yang hanya dapat disembunyikan di sudut tertentu, dan kemuliaannya sepenuhnya tersembunyi oleh itu. Ditutupi oleh kejeniusan yang mempesona. Orang itu adalah Qin Yichen. Ada terlalu banyak aura dalam nama ini. Untuk legendanya, ada banyak versi. Selama Anda memiliki identitas, Anda tahu bobot nama itu. Namun, lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak penampilan publik terakhir Qin Yichen. Selama ini, nama yang mempesona ini lambat laun terlupakan. Namun, dengan penampilannya, nama berdebu ini seperti palu godam, menghantam hati semua orang dengan keras, membuat banyak tamu sulit bernapas. Itu dia, itu pasti dia. Di generasi yang lebih muda, selain dia, ada beberapa orang yang bisa membuat putra suci begitu cemburu. Ya Tuhan, bukankah dikabarkan dia sudah ada di sana? Ya, sepertinya dia sedikit tidak puas dengan menyangkal putra suci. Setelah menebak identitas Qin Yichen,
banyak orang tidak lagi setengah ironis. Tidak heran dalam menghadapi ejekannya, menyangkal 10.000 yang adalah 3 konsesi lainnya. Karena, nama Qin Yichen sudah cukup untuk membuat 10.000 yang diperlakukan seperti ini. Dengan dia, bahkan penyangkalan 10.000 matahari dari Divine Physique harus menyingkirkan keunggulannya sendiri dan tidak berani melawannya. Dalam waktu singkat, mata tamu yang tak terhitung jumlahnya dialihkan dari 10.000 matahari dan diproyeksikan ke arah Qin Yichen. Dalam satu garis pandang, ada kilatan pemujaan yang hampir buta. Pecahkan rekor ras manusia, naik ke puncak tangga, diambil sebagai murid oleh Seng Tianfu. Duduk di atas pria yang memiliki roh bela diri dan pembuluh darah yin bawaan, kelahiran iblis kecil. Semua ini adalah impian banyak pria, tetapi Tuhan tampaknya lebih memilih dia dan mengumpulkan halo yang membuat iri banyak orang ini. Pada saat ini, senyuman di wajah 10.000 matahari benar-benar menghilang, dan digantikan oleh warna suram yang dalam. Dalam hatinya, itu bahkan lebih marah. Mengapa dia kehilangan semua pusat perhatiannya begitu dia muncul? Tanda seru. Tanda seru. Di tangga, 3 orang tua berpengaruh, yang hanya bertarung untuknya, memiliki fisik ilahi dari, dan mereka bahkan diabaikan. Bagaimanapun, dia menerobos ke tingkat suci dan akhirnya membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memperhatikannya. Juga, dia mendengar bahwa Qin Yichen mengalami kecelakaan. Saat itu, dia merasa Tuhan tidak terlalu baik padanya, dan akhirnya membuatnya berdiri kembali, dan memulihkan kepercayaan dirinya. Namun, dia tidak menyangka, pria seperti mimpi buruk ini akan muncul di sini hidup-hidup. Terlebih lagi, begitu yang terakhir muncul, perhatian semua orang tertuju ke masa lalu, dan dia sekali lagi berada dalam situasi yang memalukan di masa lalu.